Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Muhammad Zaki Azura, NIT 0820012104, kelas D4 Transla C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang database atau basis data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan komponen, tingkatan arsitektur, model, DBMS, serta SQL dari basis data atau database itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengenalan database. Database atau basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Lalu yang kedua ada komponen sistem basis data. Pada komponen sistem basis data terdiri dari perangkat keras, yang mana perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam basis data yaitu komputer, hard disk, memori, atau removable disk ataupun flash disk, dan perangkat komunikasi jaringan. Lalu ada sistem operasi, yang mana program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Basis data atau database yaitu komponen untuk sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Lalu ada DBMS atau Database Management System. DBMS ini sendiri yaitu program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengamanan data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS itu sendiri adalah Microsoft Access, MySQL, Oracle Database, Sybase, Berlin Interbase, PostgreSQL, dan lain-lain. Komponen sistem basis data yang selanjutnya adalah pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, serta user khusus atau specialized user. Lalu yang terakhir ada aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakainya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Lanjut yang selanjutnya yaitu tingkatan arsitektur data, yang dimana terdiri dari external level, conceptual level, dan internal level. Yang pertama tingkat external level atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini mengembangkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data itu sendiri. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya.
Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Tingkat konseptual atau conceptual level, yang dimana pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integritas informasi. Semua cara pandang pada tingkat eksternal berupa data yang dibutuhkan oleh pemakai harus sudah tercakup di dalam tingkat konseptual atau dapat diturunkan dari data yang ada. Deskripsi data dari entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari jenis data dan besarnya atribut tanpa memperhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran byte. Lalu ada tingkat internal atau internal level. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal ini memperhatikan hal-hal yang berikut ini, yaitu alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan dan ukuran penyimpanan untuk data elemen, lalu penempatan tingkat penempatan data dan teknik enkripsi. Lalu yang tentunya ada model basis data. Model ini terdiri dari hierarki, jaringan, relasional, serta berorientasi pada objek. Pada model hierarki, model ini disusun menu seperti struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa entitas yang disebut anak atau child. Lalu yang selanjutnya ada model jaringan. Model jaringan entitas induk maupun anak bisa lebih dari dua. Model ini merupakan pengembangan dari model hierarki dan relasi antara entitas dalam network model adalah satu ke satu atau one to one, atau satu ke banyak atau one to many. Lalu ada relasional, yang dimana dalam network data model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke atau many to many, banyak ke banyak. Untuk membuat relasi many to many dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Lalu berorientasi pada objek. Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen, perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Lalu lanjut ke SQL itu sendiri. SQL memiliki dua pengertian, yaitu Data Manipulation Language (DML) atau DML, lalu Data Definition Language atau DDL. Pada DML sendiri, pengertiannya yaitu dikenal dengan adanya Data Manipulation Language atau DML. Seperti namanya, unit dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi dalam empat jenis. Beberapa di antaranya adalah insert, select, update, dan delete. Perintah insert yaitu kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru dalam sebuah tabel database. Perintah select, pada perintah ini kamu dapat menggunakannya dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data pada batas pada suatu jenis, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Perintah update ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan pada sebuah tabel. Misal, ada kesalahan ketika kamu memasukkan sebuah record
show. Create yaitu kamu mau membuat database baru. Perintah alter, kamu ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa untuk menambah maupun menghapus serta mengubah dan menambahkan atribut lainnya pada database. Perintah rename yaitu kamu menggunakan merubah nama pada tabel. Perintah drop, ini kamu bisa menggunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel, maupun kolom hingga index. Perintah show yaitu untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan database. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.